Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pembelajaran IPS. Saat ini kita bahas tentang Indonesia pada masa kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Persiapan hingga proklamasi kemerdekaan. Persiapan kemerdekaan. Pembentukan BPU PKI. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terdesak. Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso. Pada tanggal 7 September 1944, dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Dikeluarkannya maklumat tersebut karena kedudukan Jepang sudah sangat terancam. Maka sebenarnya kebijakan pemerintah Jepang dengan membentuk BPU PKI bukan karena kebaikan hati Jepang, tetapi demi kepentingan Jepang itu sendiri. Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan cara memikat hati rakyat Indonesia dan melaksanakan politik kolonialnya. Dengan cara tersebut, Jepang mengharapkan sekutu akan disambut oleh penduduk Indonesia bukan sebagai pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu ke negara mereka. Janji yang diberikan Jepang ke Indonesia juga diharapkan membuat bangsa Indonesia menaruh simpati dan memberi bantuan kepada Jepang. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang disebut Dokurutsu Junbi Chosakai. Pendirian badan ini sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Maksud dan tujuan dibentuknya BPU PKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka. BPU PKI beranggotakan 60 orang, ditambah beberapa pimpinan. Sebagai ketua adalah Dr. Raziman Widyodiningrat. Apa tugas BPU PKI? Tugas BPU PKI adalah menyusun dasar dan konstitusi untuk negara Indonesia yang akan didirikan. Sidang BPU PKI 1 yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama membahas dasar negara bagi negara Indonesia merdeka. Waktu itu, Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Raziman Widyodiningrat meminta pandangan dari para anggota mengenai dasar negara baru yang akan dibentuk. Untuk itu, tampil beberapa tokoh untuk berpidato menyampaikan pandangannya. Dari sekian banyak pembicara, ada 3 tokoh yang paling dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Mereka adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei mengusulkan 5 dasar negara kebangsaan Indonesia, yakni sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945
menyampaikan dasar-dasar negara yang diajukan sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari terakhir dari rangkaian sidang BPUPKI 1. Dalam pidato itu yang istimewa, ia mengajukan usul nama 5 asas yang disebut dengan Pancasila. Pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 sering disebut dengan pidato lahirnya Pancasila. Sila-sila yang diusulkan Insinyur Soekarno sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini tidak menghasilkan kesimpulan atau perumusan. Pada waktu itu, hanya ada saran-saran atau usulan mengenai rumusan dasar negara bagi Indonesia merdeka. Setelah itu, BPUPKI mengadakan rises selama lebih dari 1 bulan. Sebelum rises, dibentuklah panitia kecil di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Panitia kecil itu berjumlah 8 orang dengan tugas menampung saran, usul, dan konsepsi para anggota untuk diserahkan melalui sekretariat. Insinyur Soekarno melaporkan bahwa pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil itu mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Sebagian di antaranya menghadiri sidang Chuo Sang ini. Hasil pertemuan itu adalah telah ditampungnya suara-suara dan usul-usul lisan anggota BPUPKI. Dalam pertemuan itu pula, terbentuk panitia kecil lain yang berjumlah 9 orang, yang kemudian dikenal dengan Panitia 9. Mereka itu terdiri atas Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 tersebut berkumpul menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pemandangan umum para anggota. Akhirnya, mereka berhasil merumuskan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu diterima secara bulat dan ditandatangani oleh Mr. Muhammad Yamin. Rumusan hasil Panitia 9 itu diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan dasar negara Indonesia merdeka berdasar Piagam Jakarta sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI 2 pada 10-17 Juni 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945, mulai sidang BPUPKI 2. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Panitia perancang UUD diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini berjumlah 19 orang, sudah termasuk ketua. Panitia perancang membentuk panitia kecil untuk merumuskan rancangan UUD dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil ini dipimpin oleh Mr. Subomo. Sebelum membahas rancangan Undang-Undang Dasar, mereka membahas bentuk negara. Setelah diadakan pungutan suara, mayoritas anggota memilih negara kesatuan yang berbentuk republik. Bahasan berikutnya adalah UUD dan pembukaannya. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari panitia perancang UUD. 3 hal penting yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang UUD adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD.
yang diambil dari Piagam Jakarta. 3. Batang tubuh UUD. Sidang menyetujui 3 hal yang dilaporkan oleh Insinyur Soekarno tersebut. Pembentukan BPKI dan peranannya dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah tugas BPUPKI dipandang selesai, BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Dokuritsu Jundi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat PPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang Indonesia yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sedang sebagai penasihatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendirian negara dan pemerintahan Republik Indonesia. PPKI yang dibentuk oleh Jepang, namun hingga Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI belum pernah bersidang. PPKI baru mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni setelah proklamasi kemerdekaan. Sebelum dilaksanakan proklamasi, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi dikarenakan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok bermula dari berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penyerahan tanpa syarat itu terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita terkait Jepang tersebut didengar oleh para pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Mendengar peristiwa itu, para pemuda bergerak mendesak Soekarno-Hatta mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta diasingkan oleh para pemuda dibawa ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok terjadi kesepakatan antara golongan pemuda dan golongan tua. Golongan muda diwakili oleh Ahmad Subarjo dan golongan tua diwakili oleh Soekarno dan Hatta. Kesepakatan itu berisi tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan tokoh pemuda yang mengawalnya dari Rengas Dengklok tiba kembali ke Jakarta. Pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tiba di Jakarta dengan selamat. Kemudian Ahmad Subarjo segera menelpon ke rumah Laksamana Muda Maeda dan meminjam rumah kediamannya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk rapat anggota PPKI. Ia mengizinkan rumah tempat tinggalnya dijadikan tempat rapat anggota PPKI. Dengan adanya kesediaan untuk meminjam rumahnya, maka Ahmad Subarjo segera menyiapkan pertemuan di rumah itu pada tengah malam itu juga. Dalam ruang tamu rumah Laksamana Muda Maeda berkumpul anggota PPKI, anggota Chuo Sang-in, dan kelompok pemuda untuk membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas rumusan naskah proklamasi di ruang makan di atas dan disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Diah, dan Sudiro. Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta yang merumuskan kalimatnya, sedangkan Soekarno yang menuliskannya. Setelah dilakukan beberapa perubahan redaksi, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik konsep proklamasi itu. Naskah proklamasi yang ditulis Insinyur Soekarno setelah diketik Sayuti Melik juga mengalami beberapa perubahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia akhirnya disepakati secara aklamasi untuk dibacakan Soekarno di teras halaman rumahnya yang berada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Halaman rumah Bung Karno diputuskan jadi lokasi pembacaan proklamasi karena khawatir Jepang membuyarkan pembacaan proklamasi jika dilakukan di lapangan Ikada, yang sekarang Monas.
Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.